Kata-kata yang menyusun bahasa Arab sebagaimana telah berlalu ada 3, yaitu isim, fiil, dan harf. Di antara kata tersebut ada yang mu'rab, itu kata yang bisa berubah harokat akhirnya atau keadaan akhirnya, dan ada yang mabni, tidak bisa berubah keadaan akhirnya atau harokat akhirnya. Nah, dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama isim. Adapun isim, maka asalnya dia adalah mu'rab, kecuali ada 6 bentuk yang mabni. 6 bentuk yang mabni. Yang inilah tadi. Isim asalnya dia mu'rab. Hanya dikecualikan berapa bentuk? 6 bentuk mabni. Ya. Di situ saya rinci isim domir, lengkap dengan contohnya. Apa itu isim domir? Isim domir yaitu kata ganti. Paham ya? Kata ganti dalam bahasa Indonesia bisa kata ganti orang pertama, bisa kata ganti orang kedua, bisa kata ganti orang ketiga. Jelas ya? Kalau kata ganti orang pertama biasanya apa? Contohnya seperti apa? Saya atau kami, ya kan? Itu orang pertama namanya, yang berbicara. Orang pertama itu kata ganti orang pertama maksudnya yang berbicara. Kemudian kata ganti orang kedua seperti kamu, kalian, ya. Itu orang kedua yang diajak bicara. Kemudian kata ganti orang ketiga yang dibicarakan, ya. Orang ketiga maksudnya yang tidak hadir, yang dibicarakan tentangnya. Paham? Seperti dia, ya, mereka, paham ya? Itu kata ganti dalam bahasa Indonesia. Bahasa Arab juga seperti itu. Bahasa Arab juga seperti itu. Contoh, huwa. Huwa ini dia, untuk laki-laki. Huma, mereka berdua, laki-laki juga. Hum, walaupun huma juga bisa perempuan sebentar ya. Hum, mereka, laki-laki. Kemudian hiya, ini dia. Dia tapi untuk perempuan. Huma, mereka berdua, perempuan. Jadi huma itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Sama lafadznya. Kemudian hunna, mereka perempuan. Anta, kamu, laki-laki. Kemudian antuma, kalian berdua, laki-laki. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Kemudian antum, kalian, laki-laki. Antum itu kalian ya, banyak orang, laki-laki. Hanya kadang kita pakai keseharian kita itu mimbab ta'dib, ta'addub. Dia kita pakai antum, padahal artinya antum apa? Kalian. Tapi kita pakai untuk kamu. Itu sama dengan bentuk kesopanan saja. Kalau orang Makassar pakai kita itu untuk sopannya. Kalau bahasa Arab antum untuk bentuk sopan. Jelas ya? Kalau bahasa Indonesia mungkin Anda kayak begitu maknanya. Nah, taib. Jadi antum artinya apa? Asal artinya itu adalah kalian. Kalian, laki-laki. Kemudian anti, kamu, perempuan. Antuma, kalian berdua, perempuan. Kemudian antunna, kalian, perempuan. Kemudian ana, saya, bisa laki-laki dan bisa juga perempuan. Nahnu, kami, atau kita ya, kita pakai bahasa Indonesia ya, kita yang bahasa Indonesia. Kami itu kalau dalam bahasa Indonesia sama dengan kita ya, kecuali orang Makassar bedakan itu, kami dan kita. Kita kalau orang Makassar sama dengan kamu. Taib. Jadi kami, nahnu itu artinya kami, bisa laki-laki, bisa juga perempuan. Taib. Itu domir. Jadi ada yang kata ganti orang pertama, ana nahnu. Kemudian kata ganti orang kedua, apa tadi? Anta antum antum, anti antum antunna, itu kata ganti orang kedua. Kemudian kata ganti orang ketiga, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Jelas ya? Kalau di urutan buku itu, kita mulai dengan kata ganti orang ketiga, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Itu kata ganti orang ketiga. Kemudian selanjutnya anta antum antum, anti antum antunna, kata ganti orang kedua. Terakhir ana nahnu, kata ganti orang pertama. Taib. Nah, itu domir namanya. Nah, syahidnya kita, titik pembahasan kita bahwa domir itu mabni. Domir apa? Mabni, tidak berubah keadaan akhirnya.
Jadi huwa misalnya, huwa bacaannya huwa terus. Mau berada di awal kalimat, di tengah atau di akhir. Tidak pernah jadi huwi atau hu. Paham ya? Cara bacanya sama. Kemudian huma, hum, hiya, dan seterusnya. Cara bacanya sama. Tinggal antum hafalkan. Kalau antum dapat kata-kata ini dalam kitab gundul, walaupun tidak ada harokatnya, antum sudah tahu cara bacanya bagaimana. Jelas ya? Itu dhamir.